Saya Gina Maratu Soliha. Di sini saya akan menerangkan definisi perilaku konsumen. Definisi perilaku konsumen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Gerald Zeltman dan Melanie Wallendorf pada tahun 1979 menjelaskan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan, proses, dan hubungan sosial yang dilakukan individu, kelompok, dan organisasi dalam mendapatkan, menggunakan suatu produk atau lainnya sebagai suatu akibat dari pengalamannya dengan produk, pelayanan, dan sumber-sumber lainnya. Yang kedua, menurut David Kellogg dan Albert J. Della Vita pada tahun 1984 berpendapat bahwa perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan, atau mempergunakan barang-barang dan jasa. Yang ketiga, menurut James F. Angel et al. Pada tahun 1986 berpendapat bahwa perilaku konsumen didefinisikan sebagai tindakan-tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang-barang, jasa, ekonomis, termasuk proses pengambilan keputusan yang mendahului dan menentukan tindakan-tindakan tersebut. Yang keempat, menurut Zimmerman dan Januk pada tahun 1994 mendefinisikan bahwa perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk atau jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Yang kelima, menurut Solomon pada tahun 2007, perilaku konsumen adalah studi perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, menggunakan, atau membuang produk, pelayanan, ide, dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Dan yang terakhir, menurut Hawkins, Best, dan Coney pada tahun 2001, perilaku konsumen adalah studi mengenai individu, kelompok, atau organisasi dan proses di mana mereka menyeleksi, menggunakan, dan membuang produk, pelayanan, pengalaman, atau ide untuk memuaskan kebutuhan dan dampak dari proses tersebut pada konsumen dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa setelah melakukan hal-hal seperti di atas, atau disebut juga kegiatan mengevaluasi secara sederhana. Tujuan dari definisi perilaku konsumen. Yang pertama, membuat produk yang dihasilkan dapat diterima oleh konsumen. Inilah yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pemasar atau pelaku bisnis, yaitu bahwa semua produk yang ia hasilkan dapat diterima di pasar dan laku oleh konsumen. Yang kedua, mendapat keloyalan dari konsumen kepada produk yang telah dibuat. Selain untuk membuat produk yang ada di dalam pasar dapat diterima oleh konsumen, tujuan lain dari mempelajari perilaku konsumen bagi pemasar adalah untuk mendapatkan keloyalan dari pihak konsumen terhadap dirinya. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perilaku konsumen. Menurut Kotler tahun 2014, ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu diantaranya yang pertama, ada faktor budaya, ada faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Oke, baik. Kita akan bahas yang pertama, yaitu adalah faktor kebudayaan. Nah, budaya merupakan pengaruh eksternal yang penting terhadap perilaku konsumen. Budaya meliputi pengamatan menyeluruh terhadap sifat-sifat masyarakat secara utuh, termasuk bahasa, pengetahuan, ada hukum, agama, dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Yang mana hal ini menunjukkan sesuatu yang khas tentang masyarakat yang bersangkutan. Nah, kebudayaan adalah suatu kepribadian masyarakat. Nah, itu menurut Prasetyo dan I. Halau tahun 2005. Budaya atau kebudayaan adalah keyakinan, nilai-nilai perilaku, dan objek-objek materi yang dianut dan digunakan oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Dalam fungsinya memenuhi kebutuhan masyarakat, kebudayaan ini harus juga berubah sejalan dengan perubahan kebutuhan itu sendiri. Nah, seperti apa sih? Yaitu perubahan itu bisa disebabkan oleh perkembangan teknologi. Nah, sekarang kan udah zaman modern ya, teknologi udah semakin canggih. Kemudian perubahan struktur populasi. Nah, dari tahun ke tahun itu pasti populasi atau banyak penduduk itu makin bertambah. Juga ada langkahnya sumber. Karena kan sumber-sumber udah langka ya. Kalau kita punya sumber-sumber itu udah jarang gitu, dan berubahnya nilai-nilai. Begitu. Oke, faktor yang kedua adalah faktor sosial. Nah, kelas sosial adalah pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarki dan para anggotanya menganut nilai, minat, dan perilaku yang serupa. Nah, ini teman-teman menurut Kotler 2005. Oke, sementara Coleman itu tahun 1994 mengklasifikasikan 4 kelompok sosial yang dapat digunakan dalam menganalisis konsumen, yaitu seperti ada kelas atas, ada kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas bawah. Nah, ini sering kita dengar ya dalam keseharian kita mengenai kelas-kelas sosial. Selanjutnya itu faktor pribadi. Menurut Lamhair M. Daniel tahun 1996,
Kepribadian ini sebagai cara menorganisasi dan mengelompokkan konsistensi tentang reaksi seseorang terhadap situasi. Dapat kita artikan yaitu seperti pola sifat psikologi seseorang dalam menanggapi situasi dalam lingkungannya. Faktor budaya, faktor kelas sosial, pribadi, udah. Sekarang kita masuk faktor yang terakhir, yaitu faktor psikolog. Nah, psikolog ini atau yang sering kita sebut dengan psikologis, itu adalah keadaan internal setiap individu akan dan ketika melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor motivasi seperti dorongan ya, bisa dorongan dari dalam diri sendiri ataupun dari luar, dan persepsi seperti pola pikir secara pandang, pengetahuan juga seperti ilmu, keyakinan, dan sikap. Sekarang kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sejarah disiplin perilaku konsumen. Nah, dalam Ujang Sumawan 2002 dikatakan bahwa disiplin perilaku konsumen telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum ia berkembang dan menjadi sebuah disiplin yang sangat penting dan dibutuhkan. Menurut Angel Blackwell dan Miniar 1990, perilaku konsumen memiliki akar utama ilmu ekonomi. Teori perilaku konsumen merupakan salah satu landasan teori ekonomi mikro yang esensial. Nah, jadi teori perilaku konsumen ini yaitu ada teori yang menjelaskan mengenai seorang konsumen yang akan melakukan pilihan dengan cara memaksimumkan kepuasan atau utilitasnya. Nah, pastinya pada saat ingin memaksimumkan kepuasan tersebut, pasti nih konsumen ini menghadapi berbagai kendala. Bisa jadi kendalanya seperti dalam pendapatan, mungkin pendapatannya kecil, dan bisa jadi juga harga barang yang ingin dimilikinya, yaitu dibelinya itu harganya sangat tinggi gitu kan, sehingga pendapatan dan harga barang yang ingin dibelinya itu tidak sesuai, tidak mencukupi gitu pendapatannya, mungkin bisa jadi juga. Nah, sedangkan preferensi dan faktor-faktor lain yang dianggap dapat mengambil keputusan dianggap tetap atau diabaikan gitu, yang dikenal dengan istilah katalis paribus. Nah gitu. Perilaku konsumen didasari oleh keilmuan dari ilmu ekonomi mikro. Jadi, awal mulanya perilaku konsumen sendiri merupakan bagian dari ilmu ekonomi mikro, lebih tepatnya teori pemasaran. Namun, modernisasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap aspek-aspek kehidupan, termasuk sektor perdagangan dan pemasaran. Hal ini membuat para pelaku usaha terus mempelajari dan mengikuti pola perilaku konsumen yang ternyata terkadang tidak sesuai dengan teori pemasaran yang selama ini mereka ketahui, sehingga terjadilah pembuatan atau terciptalah disiplin ilmu baru, yakni ilmu perilaku konsumen, yang merupakan bagian dari ilmu pemasaran yang membahas tentang perilaku konsumen yang lebih mendetail dan lebih signifikan.